Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama Bu Nuri. Kira-kira sudah siap belajar belum? Kalau sudah siap, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tema 8. Ini dia KD-nya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nanti kalian dapat memahami dan menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi beserta akibatnya. Sudah siap semuanya? Let's check it out! Pagi hari yang cerah, sinar matahari mulai nampak. Pada siang hari, posisi matahari berada di atas kita. Semakin sore, matahari terbenam di sebelah barat, sehingga hari menjadi gelap, tanda malam telah tiba. Lalu nampaklah bulan yang bersinar. Keren kan? Tapi kok bisa ya ada siang dan malam? Apakah karena mataharinya bergerak? Mau tahu jawabannya? Ayo kita bahas. Wah, ternyata kita udah ada di luar angkasa. Kalian tahu kan ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar matahari dan bumi. Matahari ukurannya sangat besar dan bumi jauh lebih kecil. Nah, sekarang perhatikan matahari dan bumi berikut. Ingat ya, gambar ini tidak memperlihatkan skala yang sebenarnya. Ini untuk mempermudah agar bumi bisa terlihat. Menurut kalian, matahari atau bumi yang bergerak ya? Ya betul, bumi yang bergerak. Matahari tetap diam. Lalu, apakah kalian tahu kalau bumi melakukan dua gerakan loh? Ayo kita bahas. Yang pertama, bumi bergerak pada poros atau sumbunya. Disebut juga dengan rotasi bumi. Bumi bergerak seperti permainan gasing. Kamu tahu gasing kan? Nih, yang seperti ini nih. Pasti kamu pernah bermain gasing. Lalu, gerakan bumi yang kedua gimana ya? Nah, gerakan yang kedua adalah bumi berputar mengelilingi matahari yang disebut juga revolusi bumi. Nah, kamu sudah tahu kan kalau bumi mempunyai dua gerakan. Lalu kalau bumi bergerak atau berputar, kok kita nggak pusing ya? Kok kita nggak terlempar kemana-mana ya? Penasaran kan? Nah, rotasi itu bumi bergerak pada poros atau sumbunya. Rotasi menyebabkan bumi selalu berputar seperti ini. Bumi berotasi dari barat ke timur dengan kecepatan 1670 km per jam. Dalam satu kali putaran penuh, bumi berputar 360 derajat. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk berotasi atau berputar sejauh 360 derajat adalah selama 23 jam 56 menit 4 detik.
atau biasa kita bulatkan menjadi 24 jam. Ketika bumi melakukan satu kali rotasi, terjadilah pergantian hari. Makanya satu hari itu sama dengan 24 jam. Satu kali rotasi biasa juga disebut kala rotasi. Lalu, kenapa ya pergerakan bumi tidak terasa? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena adanya gaya gravitasi bumi. Kalian masih ingat kan gaya gravitasi itu apa? Ya, gravitasi bumi yaitu gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang memiliki berat. Kita dan benda-benda di sekitar kita akan ditarik oleh gravitasi bumi ke pusat gravitasi. Makanya meskipun bumi berputar, kita tidak akan merasa pusing, apalagi jatuh atau terlempar kemana-mana. Nah, sudah jelas kan penjelasannya? Sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut. Rotasi adalah pergerakan bumi mengelilingi poros atau sumbunya. Benar atau salah? Ya, benar. Sudah pintar menjawab semuanya ya, berarti kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan rotasi bumi. Lalu, apakah matahari berputar sehingga terjadi siang dan malam ya? Jawabannya salah. Adanya siang dan malam adalah akibat dari rotasi bumi ya. Coba, apakah kalian tahu apa saja akibat dari rotasi bumi? Nah, ada beberapa fenomena alam akibat dari rotasi bumi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Kalian masih ingat video yang tadi kan? Kita putar lagi ya. Kita semua pasti tahu, ketika matahari terbit pada pagi hari, matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari di sebelah barat. Hal itu terjadi karena bumi berotasi dari arah barat ke timur, bukan karena mataharinya yang bergerak ya. Matahari tampak seperti bergerak, padahal bumilah yang bergerak. Nah, yang kedua adalah pergantian siang dan malam. Pada saat berotasi, bagian bumi yang terkena cahaya matahari akan mengalami siang hari dan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam hari. Setiap bagian bumi bergantian mendapatkan sinar matahari sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Jadi terjadinya siang dan malam bukan karena matahari terbit dan tenggelam ya, tetapi akibat dari rotasi bumi. Kita lanjut ke fenomena yang ketiga, yaitu perbedaan waktu. Bumi sekali berotasi 360 derajat membutuhkan waktu 24 jam. Lalu untuk mengetahui perbedaan waktu, kita bagi 360 derajat dengan 24 jam, sehingga setiap tempat di bumi dengan selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Perbedaan waktu dibagi melalui garis bujur. Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Untuk pembahasan pembagian waktu yang lebih detail, kita akan bahas di video yang lain ya. Kita lanjut ke fenomena yang keempat, yaitu pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut berbelok ke arah putaran jarum jam di belahan bumi selatan.
Sementara itu, di belahan bumi utara, arah arus laut akan berlawanan dengan putaran arah jarum jam. Nah, pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Nah, itulah akibat dari rotasi bumi. Gimana? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan rotasi bumi dan juga akibat-akibatnya? Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu revolusi bumi. Kalian masih ingat kan revolusi bumi? Apa hayo? Ya, revolusi bumi adalah gerakan bumi berputar mengelilingi matahari. Satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu 365 1/4 hari, atau bisa kita menyebutnya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi disebut juga kala revolusi. Arah bumi saat berevolusi adalah berlawanan dengan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, bumi dalam posisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus. Lalu, apa saja ya akibat dari revolusi bumi? Ayo kita cari tahu. Fenomena akibat revolusi bumi yang pertama yaitu adanya perubahan musim. Akibat kemiringan bumi sebesar 23,5 derajat menyebabkan matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau belahan bumi selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada 4 perbedaan musim di wilayah subtropik bumi. 4 musim tersebut adalah musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Sementara untuk bagian bumi yang berada di khatulistiwa hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Revolusi bumi dengan posisi kemiringan 23,5 derajat membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan belahan bumi utara. Berbeda dengan kondisi di daerah tropis atau daerah khatulistiwa, panjang siang dan malamnya hampir selalu sama. Yang ketiga adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya matahari yang terlihat bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Kenapa disebut gerak semu matahari? Karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari, tetapi bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Hal ini semua terjadi karena bumi mengelilingi matahari dengan poros yang miring, sehingga yang condong ke matahari terkadang kutub utara dan terkadang kutub selatan. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, matahari seolah-olah berada di kutub utara. Lalu pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, matahari seolah-olah berada di kutub selatan. Dan pada tanggal 21 Maret, matahari kembali lagi posisinya ke khatulistiwa. Fenomena yang keempat adalah perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam, biasanya nampak susunan bintang-bintang di langit, yang jika diamati akan membentuk pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Saat bumi berputar ke arah timur matahari, kita dapat melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Tetapi jika bumi bergerak ke arah barat matahari, kita dapat melihat susunan bintang yang ada di sebelah barat matahari, yang polanya berbeda dengan rasi bintang di sebelah timur. Fenomena yang kelima. Revolusi bumi digunakan untuk menentukan kalender Masehi.
Karena kala revolusi bumi 1 tahun adalah 365 1/4 hari, maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari atau yang biasa dikenal dengan tahun kabisat. Terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Nah, itu dia penjelasan tentang revolusi bumi dan akibatnya. Bagaimana, sudah jelas atau belum? Pastinya sudah kan? Setelah ini, coba kalian kerjakan soal-soal berikut. Kalian catat kembali di buku tulis. Kemudian kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar, atau kalau tidak bisa dicocokkan bersama bapak atau ibu guru kalian. Sekian penjelasan dari Bu Guru tentang rotasi dan revolusi bumi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.